Dibayo, dibayo. Sahabat Kedimas, dimanapun sahabat berada, saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat, saya baru punya produk ultrafilter yang kapasitasnya kecil. Saya mengajak sahabat untuk kita unboxing perangkat ini supaya sahabat dapat mengenali jenis ultrafilter seperti yang saya akan tunjukkan kepada sahabat. Sahabat Kedimas, saya punya dua produk yang baru saya terima. Ini adalah ultrafilter terkecil dengan kapasitas 500 liter per jam. Namun sahabat, yang harus sahabat tahu bahwa ultrafilter ini bukan PVDF. Dia berbentuk cubing juga, tetapi cubingnya keras dan bahannya adalah dari UPVC atau dari HDPE. Nah, sekarang saya akan buka dan akan saya kenalkan untuk sahabat. Sahabat Kedimas, dimanapun sahabat berada, ini adalah ultrafilter berbahan UPVC. Ultrafilter ini kecil, seperti ini. Dia mempunyai in dan outlet itu setengah in. Ultrafilter ini berbeda secara umum dengan yang sering saya tawarkan kepada sahabat, sebab ultrafilter tipe atau jenis seperti ini hanya untuk sekali pakai dan berumur 1 tahun. Ciri khas yang paling membedakan dari perangkat ini adalah di bagian tepi kiri dan kanan ini diapit oleh baut, dan PVDF-nya bukan merupakan tali yang melingkar seperti yang biasa saya tunjukkan kepada sahabat, tetapi dia lebih mirip dengan filter PP. Ultrafilter ini memiliki kapasitas 500 liter per jam, jadi sangat kecil. Saat ini saya hanya mendapatkan produk ini 2 buah saja. Dan sangat istimewa untuk sahabat bahwa PVDF ini saya tawarkan buat sahabat dengan harga paling murah, hanya Rp300.000. Sahabat, saya akan terangkan bagaimana cara menginstalasi PVDF ini. Walaupun di bagian kiri dan bagian kanan ini ada lubang, ya. Walaupun di bagian kiri dan bagian kanan ada lubang, kita dapat menempatkan filter ini sesuka hati kita. Kita dapat meletakkan juga begini, atau kita bisa meletakkannya di tembok begini, atau kita mau pasang miring begini, terserah, bebas. Bebas posisinya karena dia punya lubang 2. Dari pabrik ditulis bahwa di sini ada inlet dan di sini adalah outlet untuk membuang kotoran air. Tetapi sebenarnya 2 lubang ini sama karena ini bentuk filternya cubing atau pipa dengan lubang di tengah. Makanya air masuk dari sini. Kalau kita mengambil air dari sisi sini, air yang masuk ini dan air yang keluar di sini sama, ya. Jadi tidak ada yang tersaring. Jika kita memasukkan air dari sini, keluarnya di sini, ya. Dan ini pipa setengah in. Kita tidak bisa menggunakan ini untuk industri atau untuk bisnis air minum. Ini hanya bisa untuk rumah tangga yang dipasang di dapur, yang didahului dengan pre-filter, sebuah cartridge filter atau sebuah filter PP yang menggunakan housing sebelum salurannya dimasukkan ke instalasi ini. Sahabat, jadi kita bebas, kita bisa masukkan air dari bagian ini, ya. Atau kita juga dapat memasukkan air itu dari bagian sini. Jadi bebas, tapi salah satu dari ujung ini harus tertutup. Kita bisa memasukkannya dari sini atau memasukkannya dari sini sebagai saluran input. Sebab filter ini filter cubing atau filter tube. Jadi ada lubang di tengah. Jadi kalau air dialirkan dari sini, dia akan keluar dari sini secara loss, tidak ada yang menghambat. Tetapi kalau kita memilih salah satu sebagai input,
kita dapat memasukkannya di sini dan mengeluarkannya lewat salah satu bagian saja. Misalnya kita masukkan dari sini airnya, air bakunya kita masukkan lewat sini, berarti yang sisi sini harus kita tutup dan akan kita buka jika kita ingin buang kotoran yang tersimpan di dalam. Dan jenis filter seperti ini mempunyai kelemahan adalah karena air kotor itu masuk melalui lubang cubing yang sangat kecil, kotorannya akan tertinggal di dalam cubing itu. Jadi kita harus rajin membukanya. Kalau sebagian dari kita diajari oleh produsennya bahwa ini bisa di backwash dengan cara memasukkan air dari bagian keluarnya, tetapi kemungkinan sedikit sebab air yang masuk di sini kalau sudah berkerak, ya, terus tinggal di dalam lubang cubingnya itu, tinggal di dalam lubang cubing. Nah, sahabat Kendimas, jika air masuk melalui lubang ini, ya, di sini ada lubang kecil-kecil ini. Jika air masuk ke lewat lubang sini dan keluar dari samping ini, pori-pori kecil yang keluar di samping yang menuju ke lubang ini, otomatis kotorannya akan tertinggal di lubang sekecil ini dan akan cepat tersumbat. Ya, oleh sebab itu kita harus rajin-rajin membuang kotorannya dari sisi satunya. Jika kita masukkan input dari sini. Tetapi kalau kita memasukkan input dari sini, berarti lubang yang ini kita tutup dan kita buka sekali-sekali tiap hari atau 2 hari sekali untuk kita buang airnya dari sini. Kita tidak bisa melakukan pencucian kembali pada produk ini hanya sementara saja. Misalnya air masuk dari sisi sini, ya, kemudian air hasil akan keluar lewat bagian tengahnya ini, keluar lewat sini. Nah, ketika kotoran itu berada di dalam lubang-lubang tali ini, keluar di dalam lubang-lubang tali ini, ya, ketika kita tiup dari arah samping ke sini, kotoran itu akan keluar lewat sini, juga akan keluar lewat sini, tetapi sangat sulit sebab kotoran air itu terkadang berkerak, ya. Di pipa saluran air kita saja kita kerok nggak bisa hilang, apalagi ada di dalam saluran pipa kecil ini yang lubangnya hanya 1/4 mm, ya, hanya 0,25 mm. Itu sangat tidak mungkin kotorannya bisa keluar dari sini. Oleh sebab itu saya katakan bahwa ini adalah filter sekali pakai dengan masa pakai 1 tahun. Tetapi sahabat jangan khawatir. Kalau filter yang biasa ini nanti dia sudah rusak atau air sudah tidak bisa keluar lagi dari lubang ini dan sangat kecil, kita bisa menggantinya di bagian dalam ini dengan PVDF dari Kendimas, ya. Jadi nanti kita copot bautnya ini, kita copot dua-duanya, kita buka tutupnya, kita masukkan PVDF 1000 liter per jam di dalam sini karena diameter ini sama, dan kita dapat menggunakannya secara normal kembali. Kalau kotor bisa kita cuci kembali. Kesulitannya hanya kita harus membuka baut ini setiap kali kita mencuci, ya. Nah sahabat, inilah ultrafilter kita dengan kapasitas aliran maksimal 500 liter per jam, dan saya tawarkan kepada sahabat di harga 300.000 hanya untuk 2 unit ini saja. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Jika ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar.